Anda mungkin pernah dengar nama KH Anwar Musadat ya. Tapi, bagaimana kalau cerita yang selama ini kita tahu, itu ternyata cuma sebagian kecil dari kisah hidupnya yang wah luar biasa. Yuk kita gali bareng sisi lain dari pahlawan yang terlupakan ini. Betul, kita kenal beliau sebagai seorang pendidik yang hebat, seorang rektor, dan juga pendiri dari Yayasan Al-Musaddadiyah. Warisan beliau di dunia pendidikan itu nggak perlu diragukan lagi. Tapi ternyata ada jejak lain, jejak kepahlawanan yang jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa jangan-jangan beliau ini juga seorang pahlawan perang yang aksi-aksinya sengaja disembunyikan atau mungkin hilang ditelan zaman? Karena temuan-temuan sejarah yang baru menunjukkan ada sisi lain dari beliau yang jauh lebih heroik dari yang pernah kita bayangkan. Jadi, kenapa kok bisa sampai terlupakan? Untuk memecahkan misteri ini kita harus paham dulu nih. Ada semacam kode budaya di balik sikap diam beliau. Ini bukan sekedar, sejarah lupa mencatat. Bukan, ini lebih dalam lagi. Kuncinya ada di satu kata ini, tawadhu. Ini adalah sebuah tradisi di dunia pesantren tentang kerendahan hati. Saking rendah hatinya, prestasi dan perbuatan baik itu justru disembunyikan, nggak diumbar-umbar. Dalam tradisi Sunda ada ungkapan yang pas banget. Bunyinya, tara nabuh maneh, artinya yaitu tadi, nggak pernah menabuk jendrang sendiri, nggak pernah pamer karya dan jasa. Orang dengan sikap seperti ini tuh baru akan bicara kalau ditanya, itu pun seperlunya saja. Oke, sekarang kita masuk ke jejak heroik pertama beliau yang terlupakan. Siap-siap ya, karena ini tentang perannya dalam sebuah misi penyelamatan kemanusiaan yang skalanya besar banget di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua. Lihat angka ini, 2.504. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah jumlah nyawa pria, wanita, dan anak-anak Indonesia yang berhasil beliau bantu selamatkan dari Hijaz, yang waktu itu kondisinya lagi kacau balau karena perang. Jadi begini ceritanya, waktu Perang Dunia Kedua pecah, semua jalur transportasi kan putus. Akibatnya, ribuan WNI kita terdampar di sana. Di tengah situasi genting itulah dibentuk Kobeksin. Puncaknya ada di momen paling kritis, pemberangkatan kapal terakhir SS Garut Rotterdam. Dan tebak siapa yang jadi komandannya? Betul, Anwar Musadat. Beliau yang pegang kendali untuk memastikan semua orang bisa pulang selamat. Kenapa harus beliau? Karena beliau ini paket komplit. The right man at the right time. Bahasa Arabnya fasih, jadi beliau disegani banget sama para mukimin. Tapi di sisi lain, bahasa Belandanya juga jago. Ini jadi kunci buat negosiasi sama kapten kapal. Coba bayangin, kombinasi skill selangka ini yang ujung-ujungnya menyelamatkan ribuan nyawa. Oke, dari misi penyelamatan di Mekah, kita beralih ke babak berikutnya yang gak kalah penting. Kali ini, kita akan lihat sisi lain beliau sebagai seorang ahli strategi di bawah masa pendudukan Jepang. Di zaman Jepang, ada program pelatihan ulama yang seleksinya ketat banget loh. Syaratnya, lihat deh, harus punya pengaruh, fisik kuat, jago bahasa, dan siap ikut pelatihan sebulan penuh. Nah, KH Anwar Musadat, beliau lolos semua kriteria ini dengan mudah. Ini aja udah nunjukin kaliber beliau yang memang beda. Dan kehebatannya ini bukan cuma klaim. Seorang peneliti Jepang, Aiko Kurosawa, sampai menyebut beliau sebagai peserta terbaik di angkatan pertama. Salah satu buktinya, beliau satu-satunya peserta yang sampai menerbitkan tulisan refleksi dari pelatihan itu. Keren banget kan? Saking mengesankannya, Residen Jepang sendiri, Ichibangase Yoshio, sampai turun tangan langsung, meminta beliau secara pribadi untuk memimpin Shumuka Priangan. Ini artinya apa? Pengaruh dan kemampuan beliau diakui, bahkan oleh otoritas militer tertinggi saat itu. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling mengejutkan dari semua kisah ini, yaitu peran beliau dalam membentuk sebuah pasukan pejuang kemerdekaan. Ternyata, peran kepemimpinan beliau di Gerakan Kemerdekaan Priangan itu jauh lebih sentral dari yang kita kira. Benar-benar krusial. Saking krusialnya, sampai-sampai yang mendokumentasikan itu justru musuhnya sendiri. Ya, bukti terkuatnya datang dari sumber yang paling nggak kita duga, arsip intelijen Belanda. Dan ini dia buktinya, sebuah dokumen rahasia dari Nevis, Badan Intelijen Belanda. Di dalamnya tertulis jelas, Anwar Musadat adalah pemimpin tertinggi dalam struktur komando Hizbullah Priangan. Ini konfirmasi langsung dari pihak lawan, nggak bisa dibantah lagi. Lalu,
Angka 500 ini apa? Ini adalah jumlah pemuda yang jadi angkatan pertama sekaligus satu-satunya tentara Hizbullah yang dilatih di Cibarusah sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan siapa yang memimpin pembentukan dan pelepasan pasukan ini? Ya, Kyai Haji Anwar Musadat. Oke, setelah kita bongkar semua fakta ini, kita jadi sampai pada satu titik. Kita sepertinya memang perlu melihat kembali sosok beliau. Mempertimbangkan lagi warisan sejatinya sebagai seorang tokoh nasional. Jadi, inilah 3 wajah pahlawan K.H. Anwar Musadat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pertama, sisi kemanusiaan, menyelamatkan ribuan nyawa. Kedua, sisi administrator yang cerdas, membimbing umat. Dan ketiga, sisi patriot, mendirikan Laskar Perjuangan. Dan yang paling luar biasa, semuanya dilakukan dalam diam, tanpa pernah sekalipun meminta pengakuan. Pertanyaannya sekarang jadi sederhana, tapi juga sangat penting. Dengan semua fakta yang baru terungkap ini, dengan semua tindakan yang selama ini terlupakan, apakah sudah waktunya kita secara resmi mengakui K.H. Anwar Musadat sebagai pahlawan nasional? Ini pertanyaan yang mungkin jawabannya ada di kita semua.